Oke, silakan. Kalau gender itu kita berbicara mengenai strata sosial dari penitikberatan pada perempuan. Jadi pembahasan gender itu mengenai hal-hal yang mengenai perempuan dalam isu-isu sosial yang dikaji oleh sosiolog untuk merangkum suatu problematika. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa sebenarnya beberapa hal yang terjadi pada masyarakat ini masih menyumbang pada diskriminasi keperempuanan, makanya disebut kita dari tentang gender. Oke, selain Mas Adi, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, silakan. Apa itu? Bicara gender itu bicara jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian itu saja. Oke, ada lagi? Oke, karena tidak ada, saya jelaskan bahwa gender itu sebenarnya adalah sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat, sehingga gender ini akan menghasilkan sebuah stereotip beda dengan seks atau jenis kelamin. Oke, ketika kita omong tentang seks atau jenis kelamin, yang kita tahu adalah pembagian antara laki-laki dan perempuan dilihat dari unsur biologisnya dia. Ketika laki-laki punya penis, maka perempuan punya vagina. Sedangkan kalau gender, kalau kita berbicara tentang gender, kita omong tentang perasaan secara psikologis. Apakah dia merasa seperti laki-laki ataukah dia merasa seperti perempuan? Ketika dia merasa sebagai laki-laki, berarti dia mempunyai perasaan atau dia merasa bahwa dia harus maskulin. Kalau dia perempuan, berarti dia harus bersifat feminin. Sehingga itu adalah perbedaan antara seks dan gender. Jadi gender itu mungkin kita masih memahami bahwa gender itu laki-laki dan perempuan, tidak. Tetapi gender itu lebih daripada itu. Gender itu adalah sisi psikologisnya seseorang yang membedakan apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan. Kita lihat kemudian ini, kita bisa lihat di slideshow bahwa perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan seperti kromosom, organ reproduksi dan juga hormon yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bahwa ketika laki-laki punya penis, kemudian dia punya testosteron dan lain sebagainya, sedangkan perempuan tidak. Perempuan punya vagina, punya sel telur, punya rahim. Itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, itu yang seks. Sedangkan gender mencakup peran, perilaku dan juga identitas sosial yang terkait dengan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial oleh Tuhan. Ya, jadi kalian sudah tidak bisa berubah-ubah lagi. Oke, mungkin di zaman sekarang kalian bisa operasi. Tetapi sekarang laki-laki mana yang punya rahim? Walaupun dia berubah kelamin menjadi perempuan, kan tidak ada. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi kalau gender itu masih bisa berubah. Misalnya gender itu karena kita omongnya bahwa itu perasaan dari diri kita. Misalnya kita laki-laki, tetapi kita merasa bahwa tidak, saya lebih dominan feminin nih. Atau saya perempuan, tetapi saya lebih dominan sebagai maskulin nih. Jadi gender bisa berubah, tetapi jenis kelamin tidak bisa berubah. Kemudian di gender itu dibentuk oleh norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan masyarakat yang berkembang berubah seiring waktu. Misalnya kayak begini, waktu kalian masih kecil, ya, kadang kalau kalian yang laki-laki nih menangis, apa yang disebutkan? Apa yang dibilang sama orang tua? Masa laki-laki menangis? Laki-laki apa menangis? Cengeng sekali. Ketika perempuan manjat-manjat pohon, perempuan apa yang manjat-manjat pohon? Tidak patut perempuan itu manjat pohon, ya kan? Itu adalah konstruk sosial yang dibangun oleh masyarakat dan budaya. Sedangkan hal seperti itu bukan sebuah kodrat bahwa perempuan tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh menangis dan perempuan tidak boleh naik pohon. Itu bukan kodrat. Kodrat itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan. Misalnya perempuan itu kodratnya adalah mendapatkan menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu kodrat. Itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Dan laki-laki pun seperti itu, kodratnya hanya mimpi basah, kemudian dan juga membuahi. Setelah itu tidak ada lagi kodratnya. Pekerjaan-pekerjaan lainnya itu bisa digantikan.
Misalnya, kita omong tentang bahwa pekerjaan dalam rumah. Orang bilang bahwa masa laki-laki pemasak. Sampai sekarang masih ada tuh, khususnya dalam budaya patriarki. Masa perempuan kelayakan kemana-mana? Sering kan kalian dengar seperti itu dalam budaya-budaya patriarki? Laki-laki itu haram hukumnya masuk dapur. Masih dengar itu tidak? Masih dengar. Kemudian kita di NTT sendiri ini adalah tidak bisa dipungkiri bahwa NTT ini masih masuk dalam daerah yang termasuk miskin. Sehingga untuk pendidikan sendiri perempuan masih dibelenggu oleh itu. Ketika satu keluarga itu tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga dalam budaya patriarki mereka mengutamakan laki-laki yang boleh sekolah tinggi, yang bayar. Seperti apa? Karena dalam budaya patriarki mereka masih berpikir bahwa anak laki-laki itu bisa membantu mereka dalam membantu ekonomi keluarga, sedangkan perempuan tidak bisa. Sehingga anak laki-laki lah yang akan disekolahkan setinggi-tingginya ketimbang anak perempuan. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah anak perempuan tidak bisa membantu ekonomi keluarga? Bisa tidak? Bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kalian lihat baru-baru ini Ibu Anita gak? Anita Jago Bangga. Ya, tidak. Siapa beliau? Alhamdulillah. Seperti apa beliau dalam memimpin? Ketegasan. Kemudian seberapa gaji anggota DPR? Coba tanya. Kita realistis. Berapa gaji anggota DPR? Besar apa kecil? Besar. Bisa tidak dia membiayai atau dia menopang ke kehidupan perekonomian keluarga? Bisa tidak? Bisa. Mampu tidak dia memimpin? Sehingga hal-hal seperti inilah yang nanti pada sosiologi gender kita akan membahas itu, bahwa sebenarnya peran laki-laki dan perempuan itu sama saja. Mereka mempunyai hak yang setara. Oke? Jadi tidak bisa kita tidak bisa kita menstereotipkan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak mampu dan lain sebagainya. Salah satu bukti yang lainnya adalah Mama Aleta. Ada yang tahu Mama Aleta? Tidak ada yang tahu. Mama Aleta adalah salah satu aktivis perempuan yang mana beliau itu mempertahankan nilai-nilai budaya Molo di Timur Tengah Selatan melawan pemerintah dan juga perusahaan waktu itu untuk kita mempertahankan Molo itu seperti apa. Mama Aleta itu tidak mau ketika sumber-sumber yang ada di Molo itu kemudian diambil tanpa dipertanggungjawabkan. Beliau masuk keluar hutan. Saya saksi sendiri bahwa Mama Aleta ini bercerita kepada kami bahwa beliau masuk keluar hutan sampai ditembak kakinya karena perlawanan beliau terhadap pemerintah dan juga perusahaan waktu itu. Itu kan sebenarnya kalau dalam logika itu harusnya pekerjaan laki-laki. Maksudnya kalau laki-laki yang masuk keluar hutan untuk berperang dan lain sebagainya. Tetapi Mama Aleta mendobrak stereotip itu. Mama Aleta membuktikan bahwa beliau mampu sebagai perempuan untuk memperjuangkan beliau punya tanah, memperjuangkan beliau punya budaya. Sehingga di sini kita juga harus belajar bahwa bagaimana hak asasi beliau sebagai perempuan atau kita semua, kita harus memperjuangkan itu, bahwa tidak semua laki-laki bisa atau tidak semua perempuan bisa. Memangnya sekarang saya tanya, pekerjaan memasak itu kalau dalam budaya patriarki siapa yang mengerjakan? Perempuan. Oke. Kemudian chef-chef terkenal yang kalian tahu itu paling banyak laki-laki atau perempuan? Sehingga sebenarnya sama saja kan? Tidak ada perbedaan.
yang harus jadi catatan di sini adalah kodratnya secara agama. Kita hidup ini, saya hubungan dengan psikologi sosial ya. Dalam psikologi sosial kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia ya, harus mempunyai 3 unsur: id, ego, dan super ego. Id itu adalah keinginan manusia secara naluriah. Apa keinginan manusia secara naluriah? Makan, minum, dan seks. Oke. Kemudian ego itu adalah bagaimana ego bisa bisa memenuhi ini id. Bagaimana dia bisa makan, bagaimana bisa minum, dan bagaimana dia bisa mendapatkan seks. Itu ego. Kemudian super ego ini adalah sesuatu hal yang membatasi ego ini untuk bertindak. Misalnya nilai-nilai sosial, agama, dan lain sebagainya. Sehingga dalam konsep gender ini kita juga tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan kita. Misalnya bahwa kita di ajaran agama mengajarkan bahwa perempuan tidak boleh terlalu mendominasi laki-laki. Bagaimanapun laki-laki itu kodratnya laki-laki secara agama adalah memimpin. Jadi jangan mentang-mentang haknya apa semua disetara, perempuan jadi besar kepala. Itu juga harus tetap kita pertahankan seperti itu. Kalau misalnya perempuan dan laki-laki semuanya mau ini semua, mau menguasai semua, aduh kacau balau. Nanti kita jatuhnya kepada banyaknya perceraian, banyaknya konflik rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga antara hak dan kewajiban itu sebagai perempuan dan laki-laki. Salah satu harta warisan dari seorang laki-laki itu adalah ibunya. Jadi ketika seorang ayah itu meninggal, seorang kepala rumah tangga itu meninggal, maka harta warisan yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki itu termasuk dari ibunya. Maka dari stigma masa lalu itu melahirkan pandangan-pandangan tentang pergerakan perempuan, sehingga terjadinya bentrokan yang di puncaknya itu pada saat Renaissance yang terjadi, sehingga pendobrakan pembentrokan yang dilakukan oleh kaum wanita untuk memberikan menyuarakan hak-haknya pada sistem pemerintahan. Nah, menurut saya bahwa ketika stigma itu muncul dan melahirkan paradigma berpikir masyarakat sosial, maka terjadinya bahwa pelibatan kasus tentang kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya itu masih terjadi. Nah, itu yang dimana sebenarnya itu juga pada faktor tentang kebebasan perempuan untuk bekerja. Misalnya dia bekerja, tapi dengan pekerjaan itu lantas melantarkan keluarganya misalnya. Maka nantinya ada bentrokan atau argumentasi sehingga lahirnya suatu problematika atau permasalahan. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Rosadi. Jadi lahirnya gender ini, orang ngomong tentang gender ini lahirnya memang dari Eropa. Kemudian karena menganggap bahwa tadi yang sudah Rosa dijelaskan bahwa adanya ketidakadilan di situ yang menganggap bahwa perempuan ini adalah sebuah barang. Ya, sehingga di situ muncullah kaum feminisme yang kemudian mereka yang saat ini yang waktu itu dan sampai juga saat ini mereka itu selalu menggaung-gaungkan tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa sampai sekarang kalau kita lihat di kota besar, sebenarnya kota besar saat ini gender itu sekarang sudah setara. Perempuan bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan mempunyai hak dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, namun saat ini tidak sebenarnya kota besar saat ini gender itu sekarang sudah setara. Perempuan bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan mempunyai hak dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, namun saat ini tidak bisa kita pungkiri di daerah-daerah misalnya masih terjadi ketidaksetaraan gender, khususnya pada budaya patriarki, yang mana kemudian perempuan-perempuan itu mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya beban ganda terhadap perempuan. Tadi Rosani sudah bilang bahwa ketika perempuan bekerja, dia akan menelantarkan anak-anak dan lain sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kodrat perempuan hanyalah apa tadi? Kodrat perempuan apa? Menstruasi, mengandung,
tetapi juga keterlibatan ayah. Sehingga tidak terjadi beban kerja ganda oleh perempuan. Itu yang sebenarnya keterlibatan seorang ayah. Kalian bisa lihat sendiri, mungkin kalian yang yang pakai TikTok dan lain sebagainya, saya biasa melihatnya AB Ceput kalau kalian tidak. Kalau misalnya kalian tahu AB Ceput, kemudian siapa lagi? Ken Pulus, kemudian ada beberapa TikTokers cilik. Kenapa mereka bisa begitu luar biasanya? Karena adanya keterlibatan seorang ayah. Nah makanya ini kaum feminisme ini juga menggaungkan masalah itu, bahwa jangan menstereotipkan perempuan, jangan mensubordinasikan perempuan sehingga nanti ujung-ujungnya mendapatkan kekerasan. Salah satu contoh di Sumba sampai saat ini kalian bisa melihat jurnal-jurnalnya atau tulisan-tulisannya bahwa ketika musim kemarau tiba, perempuan itu harus berjalan jauh ke dalam atau berjalan jauh untuk mencari sumber air. Ketika dia sudah berjalan jauh, otomatis waktunya ini kan akan terbuang, sehingga di dalam rumah pekerjaan akan terbengkalai nih. Dia mau mencari air atau dia mau memasak sekalian. Sedangkan memasak ini harus perlu air. Ketika pekerjaan rumah terbengkalai, apa yang terjadi? Dia punya laki datang, kemudian mengelak, saya capek-capek cari kerja di luar sana, saya cari uang di luar sana, kau tidak bisa memasak, kau tidak bisa ini. Pekerjaan terbengkalai, akhirnya yang terjadi apa? Berkelahi dan terjadi kekerasan. Makanya itu yang sekali lagi bahwa itu yang diperjuangkan oleh kaum feminisme. Sampai dengan saat ini masih adanya stereotip, masih adanya subordinasi, dan masih adanya beban kerja ganda terhadap perempuan. Memangnya kalau misalnya laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah, memangnya salah, berdosa? Kan tidak. Jadi seperti itu. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan mentang-mentang perempuan didukung oleh kaum feminisme, kemudian perempuan lupa, besar kepala. Oke. Kemudian yang tugas kemarin untuk review jurnal sudah? Oke, coba saya lihat salah satu, mungkin bisa baca review jurnalnya. Oh punya deh. Jurnal pertama dari siapa? Coba dibaca. Judul. Oke, silakan. Yang pertama judul transgender dan kesadaran metakognitif siswa SMA di Kabupaten Kuningan terhadap hasil belajar biologi tahun 2018. Oke. Penulisnya itu Wawan Hermawan. Oke. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transgender dan kesadaran metakognitif siswa SMA terhadap hasil belajar kognitif biologi. Oke. Teori instrumen penelitian adalah angket MAI atau Metacognitive Awareness Inventory untuk mengetahui tingkat kesadaran metakognitif. Metodenya itu penelitian menggunakan metode survei dengan populasi adalah siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri di Kabupaten Kuningan yang melaksanakan kurikulum 2013. Oke, hasilnya seperti apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, tidak ada pengaruh gender terhadap hasil belajar biologi siswa. Yang kedua, terhadap pengaruh kesadaran metakognitif terhadap hasil belajar biologi. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh gender dan kesadaran metakognitif secara bersama-sama terhadap hasil belajar biologi. Oke, kemudian reviewnya ada berapa banyak? Ada 5. Adakah kamu buat kesimpulan di situ? Ada. Oke, kesimpulannya apa mengenai gender? Silakan. Kesimpulan. Saya membuat kesimpulan itu dari Rudin dan Hidayah dua. yang pertama, Tujuannya mengetahui faktor yang menyebabkan gender pada masyarakat etnis Jawa. Oke. Teori kualitatif. Oke, hasilnya seperti apa? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masyarakat Jawa di desa Sidomukni, Kabupaten Luwu Utara, setara gender sudah terjadi sejak dahulu. Oke, kemudian kesimpulan dari 5 itu terakhir. Sebenarnya seperti itu.
Oh, kesimpulannya belum. Oke. Bekerja, misalnya dia bekerja, tapi dengan pekerjaan itu lantas melantarkan keluarganya misalnya, maka nantinya ada bentrokan atau argumentasi sehingga lahirnya suatu problematika atau permasalahan. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Rosadi. Jadi lahirnya gender ini, orang ngomong tentang gender ini lahirnya memang dari Eropa. Kemudian karena menganggap bahwa tadi yang sudah Rosadi jelaskan bahwa adanya ketidakadilan di situ yang menganggap bahwa perempuan ini adalah sebuah barang. Ya, sehingga di situ muncullah kaum feminisme yang kemudian mereka yang salah lagi. Oke, silakan. Judul dampak gender dalam pendidikan anak atau analisis peran orang tua dalam pembentukan identitas gender anak. Oke. Tahun 2017 penulis Siti Nurjana. Tujuan menganalisis dampak gender dalam pendidikan anak dan peran orang tua dalam pembentukan identitas gender anak. Oke. Teori sosialisasi gender dan teori feminis. Oke. Metode studi kualitatif dengan wawancara terhadap 20 orang tua dan observasi terhadap interaksi orang tua dan anak. Oke. Hasil, orang tua memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas gender anak. Namun terdapat perbedaan dalam pendekatan yang dilakukan tergantung pada jenis kelamin anak. Oke, kemudian kesimpulan secara garis besar dari 5 jurnal yang direview seperti apa? Kesimpulan berdasarkan kelima jurnal tersebut, kesimpulannya adalah bahwa gender memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak, kebijakan publik, partisipasi politik, dan kesejahteraan psikologis, dan representasi dalam industri film, penelitian dan menyoroti kompleksitas dan pentingnya memahami peran gender dalam masyarakat, serta pentingnya implementasi kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender dan mengatasi marginalisasi perempuan. Oke, terima kasih atas review jurnalnya. Saya mohon habis ini kalian kumpul semua tugas yang saya pernah kasih. Oke, dan saya rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi hari apa? Selasa libur. Nanti minggu depan 17-18 kita libur ya. Oke, kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu minggu depan. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kalian pulang hati-hati di jalan, jangan kelayapan lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang semua.